Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia berkah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hingga detik ini kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kegiatan kita, dan semoga apa yang kita laksanakan dan apa yang kita kerjakan dari berbagai macam aktivitas-aktivitas dari kehidupan dunia ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam buat junjungan kita, teladan kita, uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya habiballah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul tausiah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini yaitu merindukan surga. Siapa di antara kita yang tidak merindukan surga? Pasti jawabannya tidak ada. Semua kita pasti merindukan surga. Walaupun surga itu sendiri belum pernah kita lihat dengan mata kita, bagaimana indahnya surga itu. Tetapi Al-Quran, dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membaca dan kita bisa mentadaburi dan membayangkan bagaimana indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar fi qalbi bashar." Surga itu tidak pernah dilihat dengan mata. Keindahan surga itu tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, dan tidak akan pernah terbetik keindahan surga itu pun di dalam hati kita. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking indahnya surga itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya surga itu. Ini subhanallah, luar biasa surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita mendengar cerita kalau surga itu belum terbetik di hati kita, datang dia. Ya, di sana subhanallah berbagai macam kenikmatan itu luar biasa, itu yang kita pernah dengar. Dan itu pun tidak sebanding dengan apa realitanya nanti ya di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti merindukan surga. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang dia dirindukan oleh surga. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, kita semua pasti merindukan surga, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surga itu rindu kepada 4 golongan. 4 tipe manusia. Semoga kita termasuk ke dalam salah satu 4 tipe yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala ini. Apa 4 golongan yang dirindui oleh surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan, 4 tipe manusia. Yang pertama, fatalil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang dalam kehidupannya itu kalau tidak baca Al-Quran gelisah dia Bapak Ibu. Itulah orang yang pertama yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang bahagia, tenang jiwanya, tenang batinnya kalau dia membaca Al-Quran, gersang jiwanya, gersang batinnya kalau dia tidak membaca Al-Quran dalam kehidupannya sehari.
Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang kita usahakan. Bagaimana dalam kehidupan kita ini, hari demi hari dalam kegiatan kita ini, dalam kehidupan kita ini, kita berusaha dan optimal dan ya istiqomah untuk kita bisa membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama yang dirindukan oleh Al-Quran. Kalau kita lagi membaca dan membahas tentang ya keutamaan fadilah daripada Al-Quran yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, yang kedua yang dirindukan oleh surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa hifdzil lisan. Orang yang selalu menjaga lisan. Lisan memang tidak bertulang dia Bapak Ibu, tetapi dengan lisan ini ya segala sesuatu bisa terjadi Bapak Ibu. Gara lisan orang bisa berperang, gara lisan orang bisa berdamai, gara-gara lisan orang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, gara-gara lisan orang bisa bertengkar sekampung, bahkan ya negara bisa berperang gara-gara lisan, gara-gara lidah yang tidak bertulang ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ya, yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain, jangan sampai kata-kata yang keluar dari lisan kita ini membuat orang tidak senang, membuat orang tidak suka, membuat orang tersinggung gara-gara ucapan kita, dikarenakan kita tidak pandai menjaga lisan kita. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rezeki yang berlebih misalkan, maka jangan sampai lupa kita kepada orang-orang ya yang mungkin dalam sehari mereka tidak bisa untuk membeli makan, tidak tahu apa yang mau dimakan. Ya, maka rasa empati dalam hati kita, dalam jantung sanubari kita, mari kita ya tumbuhkan sehingga kita ketika makan kita ingat adakah orang yang belum makan, minimal tetangga kita, ya, minimal orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, ketika rasa empati itu telah ada dalam hati kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang dirindukan oleh surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasaimina fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita alhamdulillah sekarang berada di bulan suci Ramadan ya, dan kita berpuasa, tetapi puasa yang bagaimana yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu puasa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa kepada Allah dengan penuh rasa iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Maka ketika kita diampunkan oleh Allah segala dosa-dosa kita, maka kita orang yang bersih. Maka ketika kita bersih, maka kita layak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi salah satu dari 4 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh surga. Dan jalan ke surga itu terluas ya, terbentang sangat luas Bapak Ibu. Tinggal kita, maukah kita melewati jalan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah atau ya sebaliknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk kita selalu berada di bawah naungan, di bawah bimbingan Allah, untuk kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.